Oke. Oke, selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aurora Mizuki dengan NIM 12-12-795, serta rekan saya Fortunata Ariwangi Wibowo dengan NIM 12-12-796. Kami dari Prodi Kimia TPB 5. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan program yang telah kami buat menggunakan C++. Program tersebut adalah mencari tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik ini terdiri dari tekanan osmotik elektrolit dan juga tekanan osmotik non-elektrolit. Nah, rumus yang kami gunakan untuk tekanan osmotik non-elektrolit adalah M dikali R dikali T dikali I, di mana M menggunakan rumus molaritas dan I menggunakan rumus 1 ditambah N dikurang 1 dikali A. Sedangkan untuk tekanan osmotik elektrolit, rumusnya yaitu M kali R kali T. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasan tentang program kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nata. Untuk Nata, dipersilakan. Oke, jadi yang di sini yang pertama kita lakukan adalah masukkan input modul. Di sini modul yang kita gunakan yaitu IOStream. Lalu yang berikutnya kita masukkan beberapa tipe variabel. Di sini tipe variabel pertama yaitu integer, yaitu ada input dan pilih array 1 dan 2. Lalu yang berikutnya ada tipe integer float, dan yang terakhir ada tipe integer char. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah melakukan perulangan do while. Di sini ada banyak banget siot ini, yang itu fungsi dari siot ini tuh ketika kita merun program ini, dia akan muncul di paling atas, jadi kayak judul gitu istilahnya. Nah, nanti kita disuruh milih antara untuk mencari rumus yang ke satu atau yang kedua. Lalu di sini kita cout, pilih rumus yang akan digunakan, dan kita sin input. Lalu di sini kita masuk ke percabangan if. Di sini kita ketika kita ingin mencari rumus yang ke satu, kita input sama dengan pilih array 0. Kenapa pilih array 0? Karena array itu kan dimulai dari 0. Sedangkan untuk mencari yang ke satu ini berarti kita harus menggunakan gunakan array yang pilih 0 untuk mencari nilai yang ke satu ini. Terus kita cout masukkan nilai G, kita sin G, lalu kita cout masukkan nilai volume pelarut dalam mililiter, kita sin V, lalu kita cout jumlah ion dari elektrolit, kita sin N, lalu kita cout masukkan nilai Mr, kita sin Mr, terus kita cout derajat ionisasi elektrolit, kita sin A, dan yang terakhir kita cout masukkan nilai suhu dalam satuan Kelvin, kita sin T. Nah, di sini ada beberapa rumus, yaitu M sama dengan G per MR dikali 1000 per V, ada I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali A, dan ada P sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, di sini kita cout tekanan osmotik non-elektrolit sama dengan, terus kita iniin P, lalu dalam satuan ATM. Ini kenapa P? Karena emang rumus dari tekanan osmotik non-elektrolit itu yang ini, yang P ini. Terus kita cout apakah Anda ingin mengulang, lalu kita cout lagi, yes or no. Kalau pencet yes, berarti dia akan mengulang ke judul yang awal ini lagi, tapi kalau no, dia akan menghentikan programnya. Terus kita sin mengulang. Lalu kita masuk ke percabangan else if. Kita yang else if ini kita misalnya ingin mencari rumus yang kedua, maka kita input sama dengan pilih array yang ke satu, karena kan kalau pilih array yang ke 0 tadi kan masuknya ke rumus yang ke satu. Sedangkan kalau untuk mencari rumus yang kedua, kita pilih array-nya yang ke satu. Lalu kita cout masukkan nilai G, kita sin G, lalu kita cout masukkan nilai volume pelarut dalam satuan mili, kita sin V, lalu kita cout masukkan nilai MR, terus sin MR, dan yang terakhir cout masukkan nilai suhu dalam Kelvin, kita sin T. Di sini juga ada beberapa rumus. Yang pertama ada M sama dengan G per MR dikali 1000 per V, lalu ada P sama dengan M kali R kali T. Lalu kita cout, tekanan osmotik elektrolit sama dengan, terus P dalam satuan ATM. Lalu kita cout, apakah Anda ingin mengulang? Terus cout, yes or no. Kalau yes, berarti dia akan mengulang lagi seperti awal. Kalau no, dia akan menghentikan programnya. Lalu kita sin mengulang. Yang setelahnya akan dipresentasikan oleh Presentia. Oke, selanjutnya ada else nih. Nah, di sini kami menggunakan percabangan if else ya, yang seperti tadi sudah dijelaskan Nata, di mana jika kondisi if bernilai false atau salah, maka perintah pada else akan dijalankan. Jadi di program ini kan ada dua pilihan ya. Ada yang pertama itu tekanan osmotik non-elektrolit, dan yang kedua itu ada tekanan osmotik elektrolit. Jadi kalau tadi kita suruh masukin pilihan rumus yang pertama gitu misalnya, dia akan keluar rumus
untuk tekanan osmotik non-elektrolit. Begitupun juga kalau misalkan kita masukin angka 2 ya. Nah, tapi kalau misalkan kita masukin angka 3 atau 4, nah itu kan yang keluar nantinya tuh adalah pernyataan ini nih, input yang Anda masukkan salah. Mohon masukkan input yang benar. Nah, kenapa demikian? Karena tadi kan kita cuma punya 2 rumus nih ya. Kalau user minta rumus yang ketiga, kan nggak ada gitu, karena cuma 2 rumus. Jadi yang akan keluar adalah pernyataan input yang Anda masukkan salah. Mohon masukkan input yang benar, seperti itu. Oke, next. Di nextnya ada while ya. Jadi pada program kami kali ini, kami juga menggunakan perulangan do while gitu. Jadi di mana akan dikerjakan dulu satu kali aksi, yaitu rumus-rumus tadi ya. Baru setelahnya while, di mana nanti tuh bakal dicek apakah kondisi yang diinginkan user itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau misalkan sudah, maka akan langsung keluar output terima kasih gitu. Maka akan diberhentikan langsung gitu ya. Jadi program langsung berhenti, akan tetapi kalau misal kita pilih no gitu, maka akan kembali lagi ke pernyataan awal seperti yang tadi dijelaskan oleh Fortunata. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita coba ngerannya. Boleh diran? Oke. Nah, ini langsung terlihat ya teman-teman, itu ada judulnya dan langsung terlihat pilih rumus yang akan digunakan gitu. Coba kita pilih rumus yang pertama. Oke. Nah, di sini kita langsung suruh masukin gramnya ya atau masanya, boleh langsung dimasukin misal 50 gitu. Oke, setelah itu ada nilai volume pelarut ya. Di sini kita coba pakai 500 mili. 500. Oke, selanjutnya ada jumlah ion elektrolitnya, misal kita pakai 10. Oke, selanjutnya ada nilai MR, misal MR-nya 65 deh. Oke, di sini ada derajat ionisasi elektrolit. Coba kita masukin 20. Ini untuk angkanya bebas ya, teman-teman. Oke. Masukkan suhu. Suhunya boleh deh 273. Nah, di sini akan langsung keluar outputnya 623,3,64 gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kan kita udah masukin angka-angkanya, maka sistem atau program ini akan langsung menjalankannya itu sesuai sama rumus tadi. Kalau misalkan tadi kita pilihnya angka yang pertama gitu kan, itu kan tekanan osmotik non-elektrolit. Berarti rumus yang akan dipakai adalah yang tadi ya, tekanan osmotik non-elektrolit. Begitupun untuk tekanan osmotik non-elektrolit, kayak gitu. Jadi sesuai rumus gitu. Jadi sistem udah paham nih, misal kalau tekanan osmotik non-elektrolit itu rumusnya apa, tekanan osmotik elektrolit itu apa. Oke, coba kita klik Y atau yes ya. Coba kita mau ulang nih. Kan di sini kan ada tulisan, apakah Anda ingin mengulang? Coba yes. Oke. Nah, di sini akan terulang kembali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita milih yes, oh mungkin misal ada perhitungan yang salah nih, atau oh kita mau cari yang tekanan osmotik elektrolitnya. Oke, coba boleh diklik nomor 2. Nah, ini sama ya teman-teman, kita masukin kayak tadi ya yang diminta sesuai sama rumus, mungkin gramnya 50. Oke, selanjutnya ada volume pelarut mungkin 1000. Selanjutnya MR-nya 24 coba. Oke, untuk suhu mungkin 373 ya. Nah, di sini keluar lagi nih ya teman-teman, dari hasil dari perhitungan ya, yang dilakukan oleh sistem dengan rumus tekanan osmotik elektrolit yang dihasilkan adalah 63,7208 atm. Nah, di sini kita coba ya teman-teman untuk kita nggak mau ngulang lagi deh gitu. Apakah Anda ingin ngulang? Nggak deh, udah cukup nih, udah bener nih hitungannya. Coba kita klik N. Nah, yang keluar adalah terima kasih. Artinya program udah selesai gitu, udah cukup gitu. Nah, oke.
Mungkin boleh kita coba run, tapi kita coba masukin pilihan atau pernyataan yang salah ya. Coba kita ulang lagi. Oke, nah kita coba di sini pernyataan yang salahnya ya. Coba kita masukkan, ini ada dua nih ya teman-teman. Kalau misalkan coba kita masukin angka 5. Nah, apakah yang akan terjadi? Nah, ini yang akan terjadi teman-teman. Input yang Anda masukkan salah. Mohon masukkan input yang benar. Kenapa seperti itu? Karena kan tadi ya seperti udah dijelasin, kalau misalkan kita tuh cuma punya dua pernyataan nih, kita cuma punya dua rumus, tapi si user itu minta rumus yang kelima yang nggak bakal keluar. Kenapa? Karena nggak ada kayak gitu kan, cuma ada dua. Maka yang akan keluar itu pernyataan itu. Input yang Anda masukkan salah dan mohon masukkan input yang benar. Seperti itu teman-teman. Baiklah, mungkin itu ya tadi penjelasan dari kami seputar program yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di lain video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.